Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Di wabarakatuh. sini saya akan menjelaskan dulu sebelum saya mulai, menjelaskan dulu skenarionya. Jadi saya itu mengajarnya itu, pembelajarannya itu di lab. Jadi siswa itu, jadi saya nggak datang ke kelas, tapi siswa yang datang ke lab. Nah, mungkin kegiatannya nanti akan saja. Bisa dimulai. Ibu yang rekam, Bapak udah siap? Siapa deh? Siapa? Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, mulai ya. wabarakatuh. Oke, anak-anak udah pada masuk semua ke labnya? Masih ada yang di luar? Sudah Pak, udah masuk Sudah, semua. Pak. Oke, Udah Pak, alhamdulillah Pak. oke, Udah ada Pak. Menyasar Pak. siap. Kalau udah masuk semua, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu supaya diberi kelancaran dalam pembelajaran. KM, Baret, pimpin doa ya. Pak, duduk siap gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Apa kabar kalian? Sehat semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik Pak. Hari ini ada Ingin, yang Pak. tidak hadir? Dah. Siapa? Nggak ada. Hadir, Pak. Oh, Hadir semua. Hadir semua ya? Iya. Hadir. Kak tadi ini Salam Apa? doa. habis Oh, EE. ya. Tadi saya Oke, izin oke. telat. Kira Oke, macet. oke. Siap. Kalau gitu, sebelum dimulai, Bapak mau tanya dulu. Di sini, makanan favorit kalian apa sih? Sebelah. Oh, Enggak, sebelah. Bakso, Cireng, bakso. Pak, cireng. Nah, oke. Batagor. Nasi uduk, Nenden, Pak. Batagor. Pak. Nenden, Bakso. makanan favoritnya sebelah? Kerupuk. Iya sebelah Bapak. Oke. Ini Sebelah. Bapak mau tanya, gimana sih cara membuat seblak itu? Tahu nggak? Kayaknya ya Pak ya kalau yang saya lihat dari bibi-bibi di depan sekolah biasanya pakai minyak, pakai bumbu, terus masukin aja kerupuknya. Udah ada gitu. Oh gitu. Ya ya. Oke. Kenapa Saya Bapak? enggak, Oh. Kenapa Iman? membuat seblak itu pakainya rebus airnya gitu ya, Ya. rebus mie-nya, rebus kerupuknya, dan potongin sayur-sayur lalu masukin gitu. Oh, gitu, gitu. Ade, gitu ya. Siap siap. Oke. Kenapa sih Bapak nanya makanan favorit kalian, cara buat makanannya? Oke. Bapak akan jelasin dulu. Sebelum dimulai, kalian harus duduknya di komputer yang sesuai dengan kelompoknya ya, yang sebelumnya udah Bapak buat. Siapa? Ya Oke. Bapak. Oh, Satu komputer 2 orang, awas. Pak, saya komputernya kelompoknya cuma siapa Pak? Iman itu kelompok 5. Kalau Oh siapa? Sama siapa Pak? Iman itu sama Dendi, kalau nggak salah kemarin itu sama siapa aja, ayo. Ada yang ingat? Saya belum tahu Pak. Tupas sama sama Yayan kali Pak. saya. Kemarin Tadi mah. belum disebutin Pak. Oke, kelompoknya Bapak. Sama Muji. Sebutin aja Bapak sekarang, ingetin ya. Pak Iman, Bapak Dendi, Bapak Yayan. Pak. Yang kelompok 1 Barep sama Adi. Jadi aman, Pak Jadi aman. Eka sama Iya. Yang ketiga Iman sama Muji. Yan. Yang keenam Adi sama Nender. Yang kelimanya Dendi, Iman sama Yayan. Ayo duduknya sesuai kelompok. Kalau Ya. saya Bertiga Pak. siapa? Yang kelompok 5 sama Pak Ahmad mungkin, Pak. Pak Iman Iya. 2 kali. Pak Iman 2. Iya, iya, Den, betul. Den, kan dia Den. Oke, kita Oh, mulai ya. tiluan naon, tiluan gini. Udah bisa dimulai? Siapa? 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 Kali ini kita akan belajar tentang algoritma. Apa itu algoritma? Sebelum kita mengetahui apa itu algoritma, Bapak akan jelasin dulu kenapa kita belajar tentang algoritma.
Tujuannya agar kalian dapat membiasakan diri apabila akan menyelesaikan sebuah masalah harus sesuai perencanaan dulu. Jadi masalah yang diselesaikan melalui perencanaan solusinya akan lebih optimal dari yang tanpa perencanaan gitu. Oke, ini Bapak akan perlihatkan dulu video tentang bagaimana cara membuat nasi goreng yang sederhana dan enak. Bapak akan share screen ke komputer kalian. Sudah masuk? Belum, Pak. Belum Pak, belum kelihatan. Belum, Pak. Bentar ya. Mana Pak? Anggap aja udah ya. Oke, udah masuk? Oh iya. Oh iya Pak. Nah. Ya, Oke. siap Pak. Nah, sekarang kalian simak video tersebut. Bagaimana cara membuat nasi goreng itu. Oke, anggap sudah selesai menyimak pembuatan nasi goreng. Sudah? Kalau kalian sudah lihat tadi video cara pembuatan nasi goreng. Apakah ada pertanyaan tentang video itu? Pak, mau nanya Pak, Ya, gimana itu Bang? nasinya sudah matang atau masih setengah matang Pak? Kalau nasinya itu nasi mateng. Bisa juga sih setengah mateng, cuma hasilnya akan beda. Ada lagi. Nah, nanti di situ yang di persepsi kalian isi yang tadi Bapak tanyakan, satu, udah Bapak buat. Kalau misal kalian masih kurang mengerti, kalian bisa download materinya lewat Google Drive. Sekarang kalian simak dulu videonya sama download materinya. Sekarang simak ya. Anggap aja ini sudah disimak sama di-download. Sekarang kalian download di bukunya. Nah, sekarang deskripsikan pengertian algoritma menurut kelompok kalian. Terus isikan di LK tersebut. Oke, ada masalah pengerjaannya Dendi gimana? Lancar? Ya bingung Pak, aduh. Ini langkah-langkahnya harus apa dulu kayak tadi yang ditanyakan Pak. Oh, sok. Yang menurut kamu benar dulu aja ditulis. Oke, Nanti kita baik. perbaiki. Baik Pak. Gimana kelompok 2 aman? Aman, Pak, aman. Pak, saya mau tanya Pak. Iman gimana? Pak, saya nggak ngerti Pak pelajaran yang kemarin itu tentang yang kotak jajaran ngenjang, kotak non namanya teh kotak persegi 4 itu teh non Pak. Oh, itu flowchart ya? Iya, itu flowchart. Kan ada nanti di video. Coba kamu pahami lagi, baca aja tuh. Eka aja bisa. Coba. Baik, Pak. Ya. Mangga Pak, mangga. Diskusikan dengan kelompoknya ya, jangan masing-masing. Ngikutin yang di video aja ya Pak ya? Boleh? Ya, Oke. boleh. Anggap itu udah selesai ya. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Sudah. Dah. Oke, kalau Udah, udah Pak, selesai. Dan geus Can? Geus satu banyak gitu Kalau aja. udah selesai, kalian lanjut ke kegiatan berikutnya. Di situ ada kopi sama susu. Gimana sih caranya kalian buat kopi susu itu? Kalian isikan di Aduk. Ya, isikannya di kolom yang Bapak sediakan ya di LK. Oh. Oke. Ayo, gimana cara buat 2 gelas kopi susu? Jangan 1 ya. Bapak saya nggak pernah bikin kopi susu. Coba Ngarang tanya aja nggak apa-apa ya Pak ya? Kan kelompok Iya. bisa bertanya. Iya. Pak mau Tadi nanya ayo nih. isi. Ya, gimana? Yang maga Ini Pak, Pak. Nama Ya, gimana Dendi? ini maksudnya mau buat 2 minuman kopi sama minuman susu. Enggak, kopi susu. Jadi kopi sama susunya disatukan. Oh, Jadi 2 disatukan. gelas. Oh, gitu. Ya, Sok. kirain. Jangan 1. Nanti Bapak gak kebagian ya. Pak kopi susu aya nama aya saset tanpa langsung biasa langsung diaduk. Yang penting kan 2. Ini hese-nya. Kudu mani hese-hese nyin kopi susu. Ya, sok kerjain dulu ya. Mas Pak Iman. Man ngomong, ih.
Oke, sudah? Ya, aja sudah. Udah, Ya. Pak. Oke, Bapak akan nanya ke kelompok 3 dulu. Gimana sih cara pembuatan 2 gelas kopi susu? Coba kalian tulis. Gimana kelompok 3? Kelompok 3. Muji Cerita sama terus, ih. Iman kelompok 3. Silakan Boleh, Pak. Abdi serang Dendi. Gini, Hei, Abdi mah serang Dendi, serang sanes Muji. Ayo kelompok 3. Muji mah cicing wae. Muji. Anggap aja ya sudah dijawab sama kelompok 3. Yang lain setuju dengan kelompok 3? Setuju. Tidak, Pak. Tidak Pak. Enggak, saya mah. Coba yang 3, yang tidak jelasin perbedaannya apa. Kenapa Abi itu? mah nggak gelas, itu mah nggak ember, Nggak Pak. dikasih air. Cuman diaduk Aduh, doang, kagak nggak pakai ember. air. Ya, sok. Anggap saja Ngadukna perdebatannya ageng-ageng banyak. teuing kelompok 3 mah Pak eta ku kayu geuning. Oke, sekarang Bapak akan nanya ke kelompok 5. Dari pembuatan kopi susu tadi, gimana sih proses inputnya, outputnya, prosesnya pembuatan kopi susu itu? Apa aja? Anggap sudah dijelaskan ya. Nah, sekarang kalian selesaikan LK-nya. Tadi kan sampai ke proses input, output, yang kayak gitu. Nah, sekarang kalian coba di sana ada asah kemampuanmu. Kalian cari kata-kata deskriptif, algoritma, flowchart, output, proses, input. Teka-tekinya cari kalian. Ada enggak? Jika sudah, langsung kalian ke proses berikutnya yang menyamakan. Ada cerita di situ, kalian cari inputnya juga sama prosesnya sama outputnya. Jika sudah, kalian isi, beri kesan pembelajaran hari ini. Misal masih ada yang belum mengerti, kalian tulis apa yang belum mengertinya. Terus jika sudah, kalian kirim hasil LK-nya. Bapak kasih waktu. Anggap sudah isi LK-nya ya. Udah Oke. Pak, udah. Oke. Yang pertama Pak. Ini Bapak sudah periksa hasilnya. Ternyata yang nilainya paling tinggi adalah kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke. Hebat Pak Adi. Karena kelompok 5 nilainya paling tinggi, Bapak akan kasih hadiah nih untuk kelompok 5. Karena kan habis ini istirahat. Jadi nanti pas istirahat, Bapak tunggu di kantin. Kalian akan Bapak traktir bakso. Asik ikut. Asik. Yang nilainya masih Pak, kurang, semua semangat aja ya. Pak. Pak, Semangat di semua. pembelajaran berikutnya, nanti Bapak Jangan traktir kelompok bakso. 5 aja Pak. Ya kan nilainya yang paling tinggi kelompok 5. Kan Makanya. Minta kita ke juga kelompok 5, membuat Pak. Pak. Iya, nanti Wajib. makanya di pertemuan berikutnya usahakan nilai paling tinggi biar Bapak traktir bakso. Iya, Mudah-mudahan siap, Pak. semuanya Monggo, Pak. nilainya tinggi. Jadi Ya. semua sekelas Bapak Saya traktir bakso. akan mengerjakan janji ya, lebih Pak, baik ya. lagi Pak. Siap. Biar nilainya bagus. Oke. Sekarang dari pembelajaran yang tadi, coba Nenden jelaskan apa algoritma. Kan udah ngerti sekarang algoritma itu apa. Kalau yang saya pahami ya Pak ya, kayaknya langkah-langkah untuk membuat sesuatu deh Pak. Oke, itu juga benar. Coba Iman, ada yang tambahkan? Saya boleh Pak. Saya Besok. dulu. Ya, boleh. Iman dulu aja. Iman. Iman yang tadi ngomong wae. Oh, gitu Pak. Ya. Iya, gacor Pak. Saya mah punten terus di parabna. Oh, Lapar Pak, biasanya Kenapa kalau ranking? ngomong aja Karena lapar. macam tua. Punya. Oke, sok Iman, apa menurut kamu Biasa saya algoritma? Algoritma adalah rencana pembuatan sebuah program Pak. Oke, bisa. Rencana Ayo sekarang. pembuatan sebuah kasus atau misalkan kegiatan Pak. Oke, ada lagi yang lain coba. Lagi Pak. Pak. Ya Pak, boleh. Melengkapi, Pak, melengkapi. Adi tadi diam aja, Adi. Adi, Coba. Pak. Melengkapi Ya. Pak, melengkapi. Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah Pak secara Oke. sistematis.
Benar. Oke, tadi itu menurut kalian benar Cek itu masuk. adalah algoritma. Ya kan udah di LK. Masuk, Nanti masuk. pertemuan berikutnya ya. Ya, Bapak nanti akan bahas lagi. Oke. Karena jamnya sebentar lagi mau habis, Bapak akan kasih PR nanti linknya Bapak share ke kalian, ke KM ya, ke Baret nanti Bapak share. Nanti kalian kerjakan Terakhir PR-nya. kapan Pak PR-nya Pak? Terakhir PR-nya dikirim. itu tentang langkah-langkah algoritma tentang kegiatan kalian sehari-hari. Misal kegiatan kalian berangkat ke sekolah, kalian jelaskan melalui flowchart. Jelas? Jelas, Pak. Jelas Pak. Ya. Nah, nanti PR-nya dikumpulkan lewat online seperti tadi pengerjaan LK ya. Oke. Karena bel sudah berbunyi, untuk pembelajaran kali ini Bapak cukupkan sekian. Semoga nanti di pelajaran berikutnya kalian belajarnya lebih semangat lagi. Oke. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelajaran hari ini. Makasih Pak. Ada pelajaran naon Olahraga Ada istirahat yang masuk lucu, kelompok 5 orang meteran. Jadi nanti Pak Ade dan Bapak Ibu cukup nanya begini, gimana anak-anak sudah, boleh yang lain ada jawab yang belum, oke yang belum nanti menyesuaikan gitu kan ya, karena ini kan ngejar waktu ya, jadi nanti jangan muncul di guru, nah ini berarti terima kasih ke Pak Ade nih, jadi punya model gitu kan ya, seperti itu, jadi nanti tidak dari guru anggap cukup ya. Nah nanti bisa jadi ya karena pertama jadi saya juga oh iya benar harus ada waktu kayak gitu ya. Berarti anak-anak gimana sudah. Yang kedua bagi Bapak Ibu berikutnya ya LKPD atau tayangan di share saja meskipun sebentar ya itu ya. Linknya tadi sudah kayak di gitu. Nah, betul nanti yang di kita kan sudah ada file itunya ya. Jadi nanti bisa kelihatan itu. Baik, nah sekarang ke konten ya Pak Ade, terima kasih. Mungkin Bu Linda melihat dari aspek yang lain. Nah Bapak Ibu, saya tertarik sebenarnya menyoroti aspek pembelajaran Pak Ade. Celetukan Bu Nenden dan Pak Iman yang terkait ini nih, Bapak saya belum pernah bikin kopi gitu kan ya. Itu kalau di lapangan, kalau alami itu terjadi, itu maknanya apa? Contoh yang menurut kita sudah kontekstual ternyata belum pernah dialami peserta didik Pak. Nah ini penting ya. Artinya mungkin belum yang paling ekstrim itu satu kelas belum. Nah itu ya guru salah ngasih contoh. Tapi untuk kasih study bisa jadi hanya satu orang atau beberapa yang belum. Nah maka di situ kita punya peran sebagai guru menguatkan maksudnya ya. Oke ini maksudnya apa gitu. Diperkuat ya Pak Ade ya. Itu kayak gitu. Itu yang terjadi seperti itu. Kemudian diperkuat misalkan siswa lain menyebutkan Pak sekarang kopi itu kan kayak gini. Nah gitu kan ya saset tidak dipisah-pisah. Nah maka disitulah saatnya guru turun apa sih maksudnya si contoh kopi dan susu ini. Nah, kalau kita balik ke materi, sesungguhnya itu kan maknanya adalah penguasaan tentang variabel, pertukaran nilai variabel. Nah, Pak Ade nanti bisa masuk di situnya gitu ya, sehingga si anak tahu gitu. Oh, gitu iya. Kenapa kopi yang sudah ada praktis ini masih ngambil contoh yang dicampur gitu kan ya, kopi susu. Oh ternyata di situ ada makna pertukaran nilai variabel gitu kan ya. Satu itu. Yang kedua memang si anak harus jelas ketika kita ngasih contoh yang ini ya. Jadi yang harus dicamkan itu adalah dalam rangka materi apa ini tuh gitu kan ya. Jadi anak-anak nilai variabel itu bisa bertukar ya, bisa berubah sepanjang perjalanan gitu kan ya. Nah, berikut ada contoh. Nah, Bapak boleh masuk contoh ke situ gitu kan ya. Pak Ija, punten di mute dulu Pak ya. Jadi maksudnya gini, Bapak Ibu, setiap contoh kontekstual harus dijelaskan ke siswa apa maknanya, maksud ini gitu, ngerti ya? Boleh dibalik, boleh contoh kontekstual, kemudian berikutnya kita balik, nah ini maksudnya adalah begini, gitu kan ya? Atau kita jelaskan dulu teorinya, baru contohnya. Itu penting gitu kan ya, supaya ada korelasi antara pertukaran gelas kopi dan susu dengan nilai variabel. Itu sebenarnya itu ya. Saya menyoroti konten, kemudian tadi memang guru
menguasai kelas itu maknanya seperti itu, anak dengan celetukannya gitu kan ya. Setiap pertanyaan guru yang memicu hal-hal yang di luar kendali yang diharapkan, itu tugas kita guru mengendalikan seperti tadi sudah didemokan Pak Ade gitu kan ya, dikendalikan. Tetapi selalu diarahkan balik lagi ke materi begitu ya. Nah, Pak Ade punten yang terakhir saya lagi ke belakang dulu. Tadi muncul evaluasinya belum Pak Ade? Tadi udah di yang nanyain pas terakhir teh algoritma penguatannya, jadi ditanya satu-satu anak. Oke. Udah Berarti sesuai. metodenya lisan ya. Ini berkaitan dengan PPL Bapak Ibu. Kalau nanti ketika PPL itu kan harus nampak secara eksplisit ya, gitu kan ya. Jadi sebagai pemandu kepada tim pengamat, observer, penilai lah sebut saja, supervisi kalau pengawas gitu kan ya. Maka paling tidak Bapak Ibu menyebutkan baik anak-anak sekarang di akhir Bapak akan memberikan evaluasi gitu kan ya. Nah, kalau zaman PPG-nya luring Bapak Ibu, evaluasi itu dibagikan atau LKPD itu dibagikan, si pengawas, si penilai juga dibagi LKPD sama evaluasinya ya. Supaya kita tahu apa yang dievaluasikan gitu kan ya. Nah, kalau dalam konteks daring seperti ini, si evaluasinya dimunculkan gitu. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Kayak gitu. Baik, evaluasi. Kalau modelnya lisan boleh juga gitu kan ya. Baik, kan kalau kadang karena terkendala waktu, evaluasinya itu dilakukan secara lisan. Memang lisan itu bisa cepat tetapi tidak bisa mewakili gitu kan ya. Karena apa? Lisan itu biasanya guru kan nggak mungkin nanya semua siswa, betul nggak? Akibatnya random. Sehingga tekniknya hati-hati Bapak Ibu. Kalau mau tes evaluasinya random karena waktu lisan, maka pastikan yang dipilihnya itu adalah siswa-siswa yang menurut kita dianggap sulit. Gitu. Ngerti nggak Bapak Ibu? Jangan yang pintar gitu. Tadi di contohnya itu yang diam, yang jarang ngomong kan. Betul Pak Ade, nah gitu maksud saya, betul ya. Jadi misalkan gini, Eka itu misalkan Iman sudah dari tadi atau guru sudah tahu nih anaknya udah pintar gitu kan ya. Oke, nggak kurang valid kalau mau mengukur, kemungkinan besar Iman bisa gitu kan ya. Tapi kalau Eka yang sehari-harinya kesulitan atau pendiam boleh. Eka boleh jelaskan apa itu algoritma? Boleh gitu kan ya. Habis itu Pak Muji, kamu berikutnya adalah flowchart nah, gitu kan ya. Itu salah satu fungsi guru. Artinya begini, kalau Eka Pak Muji yang diam saja, yang selama ini suka kesulitan bisa, maka mudah-mudahan yang lain pasti bisa. Kan gitu ya. Jadi tidak asal itunya. Cuman memang yang sangat direkomendasikan tetap adalah yang semua ya yang dibagikan begitu. Itu pentingnya yang harus nampak LKPD. Jadi Bapak Ibu terima kasih secara komponen itu sudah muncul ya. Dan yang ditayangkan ketika LKPD pastikan saya dan Bu Linda penguji di PPL nantinya, pengawas kalau di lapangan itu pastikan didapat gitu kan ya. Sehingga kalau pengawas melakukan observasi itu dia tahu LKPD-nya seperti apa gitu kan ya. Dia megang juga. Kalau evaluasinya juga sama. Itu paling dari saya. Berikutnya mangga Bu Linda, mangga. Boleh. Ya, hatur nuhun Bapak. Ini ya sebenarnya sudah saya lihat proses kegiatannya sudah gitu kan. Hanya yang ingin saya tanyakan karena ada sedikit tadi ini apa namanya Pak Ade, kenapa Pak Ade memberikan PR ke anak Pak Ade? Karena untuk penguatan lagi Ibu di pertemuan berikutnya kan praktek. Nah, jadi untuk penguatan lagi, karena kan kalau di saya itu anak itu hari ini bisa, besok belum tentu gitu. Oh, tapi KKMKD-nya terpenuhi nggak? Kalau dari selama dalam pembelajaran Pak Ade yang barusan KD Bapak terpenuhi nggak? Terpenuhi, cuma untuk penguatan aja Ibu. Oh, penguatan. Soalnya gini, kalau menurut pendapat saya kayak gitu kan, kalau misalnya pembelajaran sudah selesai, berarti kan untuk minggu depan itu kan ada KD-nya lagi ya. Bukan, kalau memang satu KD, 2 pertemuan memang perlu penguatan. Tapi kalau kemungkinan kalau KD-nya berbeda lagi, itu kan apakah perlu Bapak mengadakan pekerjaan rumah? Itu satu. Yang kedua, nanti itu akan berpengaruh PR itu fungsinya berada di posisi mana. Kalau hanya sebatas penguatan, nanti kan bisa intinya gini, akan masuk dalam kriteria penilaian juga kan? Iya. Seperti itu. Nah, maksud saya seperti itu. Kayak gitu. Nggak masalah sih, saya cuma hanya bilang kenapa gitu bilang PR. Kemudian yang tadi penerapan modelnya itu untuk kalau bisa nanti
penerapan modelnya itu akan lebih terlihat, Pak. Lebih terlihat. Jadi anak-anak itu walaupun ini kita peer teaching, menstimulasikan anak untuk mengenali. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya ini secara garis besar menstimulasikan anak untuk mengenali masalah akar permasalahan di model kegiatan pembelajaran itu kalau bisa lebih terlihat. Istilahnya saat ini Bapak mengarahkan ke kasus ini kayak gitu, menstimulasikan anak untuk mengenali masalah. Jadi kan hanya tadi pembuatan kopi, nah kayak gitu. Coba nanti akar permasalahannya itu meminta anak lebih paham gitu. Jadi anak menggalinya lebih enak kalau mereka sudah mengerti akar permasalahannya. Kayak gitu. Jadi anak-anak nanti mengidentifikasikan solusi-solusi apa. Oh Pak kayak gini. Karena ini kan Bapak siswanya kan bapak-bapak udah mahir ya. Dan tapi beda bicaranya kalau nanti kita ketemu sama benar-benar ngajarin anak algoritma. Yang belum terlihat itu bagaimana walaupun ini bapak-bapak ibu-ibu, bagaimana kita menstimulasikan anak mengenal akar permasalahan sehingga nanti larinya itu ke algoritma, sehingga nanti identifikasi anak, oh Pak masalahnya kayak gini Pak, oh solusinya kayak gini Pak, oh alternatifnya kayak gini Pak. Itu nanti kalau tadi mah nggak apa-apa, belum terlihat, nggak apa-apa karena masih awal, tapi kalau bisa nanti lebih terlihat lagi kayak gitu, sehingga memancingkan anak untuk mengumpulkan solusi permasalahannya seperti itu saja yang kurang. Tadi sudah menggunakan tipek, kemudian interaksinya alhamdulillah sudah, kemudian sumber belajarnya juga udah dikasih tahu linknya seperti itu. Alhamdulillah, paling itu aja dari saya. Bu, kalau Jadi misal punten Pak Ade, kalau setiap pertemuan satu mangkok bakso untuk satu kelompok bangkrut Pak. kan contoh aja Ibu yang gampang. Iya nggak apa-apa. Ini hanya bercanda aja. Soalnya di situ kan masuknya dalam punishment dan ini ya. Bukan punishment sih, penyemangat mereka. Reward. Iya. Kalau di sini kan anak-anak itu kalau kaget juga biasanya ini biasanya sebungkus kopi sekarang semangkok bakso. Wah. Kalau di sini kan baksonya kan bakso cilok Ibu, yang saya alamin ya kalau ke kelas pas ngajar abis istirahat pasti anaknya makan cilok itu gitu. Oh iya. Terkadang risih juga, jadi ya udah kayak gitu itu. Mungkin itu yang disuka anak-anak. Paling 2.000 3.000 udah. Bu, itu yang termasuk. Pak Ade mah bari dagang bakso Bu. Karena mah gitu. Proyekan mah, sistem proyek. Ya, ini untuk Bapak Ibu juga untuk menuntut pelajaran, kalau bisa sedikit nanti menggambarkan kegiatan selanjutnya ngapain kayak gitu. Untuk minggu depan nanti kita ini ya. Itu juga bisa menjadi penguatan ke anak selain memberikan PR. Kayak gitu. Minggu depan kita belajar ini, nanti belajar ini ya. Jadi kalian di rumah nanti kayak gini biasa, itu bisa jadi juga penguatan untuk menutup pelajaran. Ya. Oke, sip. Sebagai penguatan. Ya, terima kasih Pak. Mangga dilanjut yang kedua. Baik, kalau yang kedua itu siapa ya? Yang kedua siapa? Saya Pak. Pak Dendi, Pak. Oke, Pak Barap, yang ngerekam siapa? Ini jaga-jaga buat tadi kayaknya yang ngerekam harus 2 ya? Iya Pak, yang barusan saya juga langsung ujung-ujung ketutup Pak. Bapak ini ke saya apa enggak? Jadi tadi itu Pak Adi sama Bu Nenden dua-duanya gagal. Sip. Nah, berarti Pak Barap siapa yang ngerekam?